Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ramadhani dengan NPM 222191213. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Langsung saja ke definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif yang dapat diamati secara kasat mata. Sedangkan perkembangan, proses kualitatif, yaitu perkembangan yang berlangsung di dalam individu, seperti bertambahan tinggi badan, individu yang dapat diamati secara kasat mata. Sedangkan perkembangan bahasa hanya yang dapat dirasakan tanpa dilihat. Langsung saja ke ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, yang ke-1, pertumbuhan ukuran. Perubahan ini terlihat jelas dapat pertumbuhan fisik. Yang kedua, perubahan proporsi. Tubuh anak akan memperlihatkan perbedaan proporsi dibandingkan dengan tubuh orang dewasa. Yang ketiga, hilangnya ciri-ciri lama selama proses pertumbuhan terdapat hal-hal yang terjadi perlahan-lahan. Yang keempat, timbulnya ciri-ciri baru. Sedangkan perkembangan, yang ke-1, perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan mempunyai pola tetap. Yang keempat, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Yang kelima, perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke-1 ada faktor genetik. Faktor genetik merupakan salah satu kondisi di mana leluhur atau pendahulu kita atau dalam garis hubungan darah yang sama sangat mempengaruhi keadaan generasi penerusnya. Yang selanjutnya ada faktor hormon. Hormon dikenal sebagai zat kimia yang dibentuk oleh kelenjar endokrin dan dibawa melalui aliran darah. Zat kimia ini memiliki kegunaan yang berpengaruh pada tubuh seperti mood, tumbuh kembang tubuh, fungsi seksual dan reproduksi. Selanjutnya ada siklus tidur dan nafsu makan. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakteristik individu karena lingkungan adalah tempat manusia tinggal. Di situ ia akan beradaptasi dan berperilaku sesuai dengan lingkungannya. Yang selanjutnya ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi karena untuk menunjang perkembangan manusia. Peran pendidikan sangat penting. Pendidikan akan memberi efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi wadah untuk membimbing proses kedewasaan. Yang selanjutnya ada faktor gizi. Gizi juga atau nutrisi yang ada dalam makanan sebagai berikut. Karbohidrat sebagai sumber energi atau tenaga. Selanjutnya ada protein sebagai zat pembangun dan vitamin atau mineral sebagai zat pengatur. Sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan karena untuk mencegah terjadinya penyakit dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang selanjutnya ada faktor olahraga. Olahraga juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan karena dapat membantu memperlancar aliran darah ke otak, memperkuat sendi hingga tulang-tulang pada tubuh, sehingga fungsi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan lain dapat bekerja lebih optimal. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke-1 ada tahapan embrionik. Tahapan embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa-masa kehamilan hingga melahirkan. Perkembangan embrio dalam kandungan akan semakin bertambah berat dan ukuran dimulainya organ-organ tubuh yang muncul. Yang selanjutnya ada pasca embrionik atau bayi. Pada tahap ini bayi sudah
bisa bernapas dengan sendirinya. Organ-organ tubuh dalam fase ini sudah bekerja walaupun belum maksimal. Mulai berkembangnya saraf dan otot serta akan membentuk awal kesadaran, alat gerak, tangan dan kaki yang digunakan. Yang ketiga ada masa kanak-kanak. Perkembangan fase kanak-kanak mulai berkembang secara emosional serta sosialnya. Biasanya peningkatan secara aktif pada keterampilan fisik sehingga terjadi pertumbuhan yang lebih cepat biasanya. Yang keempat ada fase remaja. Fase remaja biasanya disebut fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya berat badan, tinggi badan, yang bertambah berubahnya suara dan yang lainnya. Fase remaja juga memulai mandiri dan mencari jati dirinya. Secara berpikir mereka akan logis, mempunyai perasaan yang sensitif, dan biasanya fase remaja akan lebih suka menghabiskan waktu dan teman-temannya. Yang kelima ada masa dewasa. Fase ini ditandai dengan berhentinya perubahan fisik pada manusia. Organ-organ tubuh juga mengalami peningkatan kemampuan serta kematangan. Kematangan berpikir dan kematangan mental juga mengalami peningkatan lebih jauh daripada masa remajanya. Fase dewasa berlangsung dari usia 19 sampai 40. Yang terakhir ada masa tua atau manula. Pada fase ini organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis. Berbeda dengan masa dewasa di mana pertumbuhan akan berhenti, fase ini akan berhenti pada usia 60 ke atas. Fungsi psikomotorik dan kognitif akan mengalami penurunan atau kemunduran. Yang selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Tugas-tugas perkembangan peserta didik dari setiap fase menurut Happig Hurst. Yang ke-1 ada tugas-tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak awal dari 0 sampai 6 tahun atau 6 bulan. Yang ke-1 belajar berjalan pada usia 9 atau 15 bulan. Lalu ada belajar memakan makanan yang padat. Yang selanjutnya belajar berbicara. Yang selanjutnya belajar buang air kecil dan buang air besar. Terus ada belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Terus ada membentuk konsep-konsep perbedaan kenyataan sosial dan alam. Yang selanjutnya ada belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, atau orang lain. Yang selanjutnya ada belajar mengadakan hubungan baik dalam dan buruk dan mengembangkan kata hati. Lalu ada tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah dari usia 6 sampai 12 bulan. Yaitu yang ke-1 belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Terus ada belajar membentuk sikap dan sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk fisiologis. Yang terakhir ada belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.